Baik, wah rekan-rekan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung, selamat datang kembali bersama saya Roslina Sawaitri. Well, sekarang sesi selanjutnya adalah Psychological First Aid yang akan disampaikan oleh Dewi Purnomosari SPC, psikolog dari Bimbingan Konseling ITB. Nah, nanti Ibu Dewi akan memberikan paparannya selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan setelah Ibu Dewi selesai memberikan paparan, kita akan kembali membuka sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan boleh mulai mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan dan kami akan coba jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami silakan Ibu Dewi untuk memberikan paparannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat datang di kampus ITB, selamat menjadi mahasiswa begitu ya, baik yang melanjutkan dari S1 di ITB ataupun mungkin baru masuk ke lingkungan kampus ITB ini. Gimana? Senang mungkin ya? Semoga semangat ya untuk melanjutkan studinya di ITB ini. Baik, nah saya akan menyampaikan mengenai psychological first aid. Apa ya itu ya? Psychological first aid ya. Kenapa sih ini perlu kita ketahui bersama ya? Oke, psychological first aid itu mungkin seperti pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Seperti kalau misalnya kita luka gitu ya. Biasanya di rumah-rumah atau kita mungkin di kampus juga ada ya kotak P3K seperti itu ya, sehingga ketika ada luka mungkin bisa segera diberikan penanganan segera, tentu untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu berat ya gitu. Nah ini juga ada nih psychological first aid sekarang ya. Apa sih itu psychological first aid? Nah ini mungkin saya perlu memberikan gambaran terlebih dahulu begitu ya. Kami di ITB ini kan ada bimbingan konseling ya. Ada bimbingan konseling di mana dalam bimbingan konseling ini adalah suatu sarana begitu ya untuk semua mahasiswa S1, S2, S3 begitu ya yang membutuhkan teman bicara, kurang lebih seperti itu. Nah, selama tahun kemarin ini ada data dari Januari hingga November itu kasus-kasus yang masuk ya, kasus-kasus yang masuk mungkin ada mungkin hampir 2.000 dengan kategori di sini ada ringan, ada sedang dan berat ya. Ya syukurnya sejauh ini masih kategori sedang dan ringan ini yang persentasenya masih lebih besar gitu ya. Nah, tetapi ada nih yang berat di sini meskipun mungkin persentasenya tidak banyak, tapi tetap perlu menjadi perhatian. Ya. Baik, nah apa saja sih kasus-kasus mahasiswa yang ditangani di bimbingan konseling atau BK ya? Nah ini kita memang coba urutkan dari presentasinya gitu ya. Memang banyak yang masalah terkait dengan emosi ya gitu ya. Emosi itu bukan soal marah ya, tapi di sini mungkin bisa dilihat ya, ada terkait kecemasan, ada overthinking ya. Biasanya yang muda-muda sekarang ini, generasi yang sekarang ini mungkin banyak gitu ya, overthinking ya. Begitu ya. Nah kemudian juga pastinya ada masalah-masalah akademik ya, baik mungkin yang TPB, yang TA, kalau yang S2 ini juga yang masuk kasus-kasusnya juga ada berkaitan dengan penyelesaian tesis seperti itu mungkin ya. Kemudian juga ada masalah keluarga dan seterusnya gitu ya. Nah ini hal-hal yang memang ditangani oleh kami gitu ya di bimbingan konseling. Nah untuk S2 sendiri yang kasus-kasus yang masuk ini tahun kemarin banyak terkait juga sama ya, emosi juga terkait dengan mungkin kekhawatiran bagaimana menyelesaikan tesis atau kekhawatiran
terkait dengan masalah lainnya gitu ya. Selain juga ada masalah akademik. Selain itu juga ada masalah interaksi sosial. Kalau untuk kasus-kasus yang dihadapi oleh mahasiswa S2 dan S3 juga masih ada begitu ya yang datang berkunjung meskipun persentasenya tidak banyak gitu ya. Ya mungkin semakin bertambah usia gitu ya. Apalagi mungkin S3 sudah memiliki kemampuan-kemampuan untuk mengelola dirinya, mengatasi masalah-masalahnya. Karena rata-rata mungkin kalau S3 udah di atas usia 27 mungkin ya mengambilnya ya. Banyak juga mungkin di atas usia 30. Sehingga dari sisi perkembangan, dari sisi kematangan tentu sudah mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi mungkin memang jadi jarang ya mahasiswa S3 yang datang ke bimbingan konseling. Nah, ini ada penyebab-penyebab kenapa sih kasus-kasus tersebut muncul ya. Mulai dari tekanan akademik, batas waktu gitu ya, kemudian beban tugas, materi yang semakin rumit, kemudian juga harus belajar secara mandiri gitu ya, sehingga bisa menimbulkan tekanan pada seseorang, bisa juga tidak gitu ya. Kemudian juga mungkin tidak punya teman untuk belajar. Apalagi semakin tinggi ya sekolahnya ya, mungkin temannya juga sedikit, kemandiriannya harus lebih besar. Bisa juga karena hal-hal lain ya, misalnya mungkin juga ada sih kesulitan finansial ya. Tentu ini diharapkan mungkin tidak sampai menghambat studi. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin teman-teman adik-adik ya jadinya, teman-teman sudah pernah mendengarkan ya, mungkin berita-berita, apalagi tahun lalu ya, rasanya juga cukup sering ya ada berita-berita mahasiswa yang ya mungkin mengambil tindakan mengakhiri hidup gitu ya, bisa karena mungkin tekanan kuliahnya atau mungkin ada hal-hal lain ya. Di sini ada beberapa contoh gitu ya. Mungkin juga termasuk ada persoalan-persoalan relationship ya, mungkin ya, persoalan percintaan mungkin seperti itu yang membuat akhirnya mengambil langkah seperti ini gitu ya. Ya sangat memprihatinkan gitu ya, karena mungkin jadi banyak ya, jadi lebih banyak, atau mungkin dulu tidak terdeteksi atau tidak mudah diketahui begitu ya. Kalau dulu karena kan media informasi tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang ada apa sedikit di mana udah langsung ketahuan. Sisi positifnya sih jadi kita menjadi aware ya dengan kondisi yang ada. Nah, tentunya hal-hal seperti ini ya, tindakan-tindakan bunuh diri begitu ya, itu diharapkan bisa ditekan ya. Oleh karena itu memang kenapa sekarang ini kita semua gitu ya perlu aware tentang kondisi yang memprihatinkan ini dengan membekali diri dengan pengetahuan tentang penanganan atau pemberian pertolongan pertama ketika melihat ada orang lain gitu ya, ada rekan menunjukkan indikasi-indikasi seperti ini, misalnya dia mungkin sebelum dia sampai bunuh diri tuh kita sudah mulai bisa aware terhadap mungkin ada teman yang murung atau dia sulit dihubungi begitu ya, atau dia memunculkan perilaku-perilaku panik dan lain sebagainya begitu ya. Jadi sekarang ini kita semua perlu meningkatkan awareness terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Nah, mungkin mahasiswa sekarang ada yang udah memang karena di Gen Z, ada juga yang mungkin di atasnya ya. Tapi rata-rata sih berapa sekarang? Mungkin di atasnya juga ada ya, karena kan misalnya S3 pasti di atas Gen Z ya. Nah, mungkin di sini ada
ada hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan, mungkin juga teman-teman juga menyadari gitu ya apa karakteristik dari generasi sekarang ini ya. Pastinya terbiasa dengan teknologi sehingga pasti mahir ya dibandingkan zaman saya begitu ya. Kemudian juga dengan mahir teknologi maka sangat mungkin untuk berinovasi, berkreasi, kemudian juga bisa mengekspresikan gitu ya, lebih ekspresif yang sekarang ini ya, karena juga media komunikasinya banyak ya, jadi memungkinkan untuk mengekspresikan pemikiran, karya dan lain sebagainya. Kemudian juga karena mudah ya bisa mendapatkan informasi, banyak medianya, generasi sekarang ini juga terbuka terhadap hal-hal yang beragam, yang ada di mana-mana begitu ya. Jadi keterbukaannya bagus ya. Nah di sisi lain memang karena mudah ya mengekspresikan, di sini juga akan mudah untuk secara terbuka menyatakan dirinya ya, atau mengumbar privasinya gitu ya. Di mana hal ini bisa saja atau punya peluang untuk memberikan tekanan bagi orang lain. Karena zaman sekarang lebih banyak orang yang narsis juga ya Bu ya, Ya. mengumbar privacy tadi ya Bu. Betul gitu ya. Yang kemudian juga generasi sekarang juga mungkin penuh ambisi ya, karena itu tadi dengan mudah bisa melihat apa yang dilakukan orang, Pencapaian orang lain ya Bu. orang lain. Jadi membandingkan Betul, barangkali sehingga betul. standar dianya juga menjadi Betul. tinggi ya Bu. Betul. Di satu sisi bagus, karena berarti kan Memicu termotivasi, semangat ya, motivasi, betul. Tapi di sisi lain juga bisa munculkan overthinking, khawatir, wah saya nggak bisa tuh kayak gitu. Mungkin minder juga ya Bu Bisa ya. muncul jadi ketidakpercayaan minder, diri. Betul, misalnya teman-temannya sudah menghasilkan karya atau membuat portofolio. Nah, saya belum ya gitu. Jadi ya ada posisi positif negatif ya, tapi dengan teman-teman di generasi sekarang ini ya itu tadi ya banyak positifnya sekali ya, karena dengan mudah bisa mendapatkan informasi, sangat mungkin untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan karya gitu ya, sehingga tadi ya dorongan untuk berprestasinya juga semoga memang terus terbentuk, bisa menghasilkan karya-karya yang optimal ya. Nah itu ya. Kemudian ini mungkin kita lewati dulu. Nah, saya ingin mengenalkan apa itu psychological first aid ya, atau PFA. Nah, di sini adalah perawatan dasar yang bersifat praktis, sederhana dan tidak mengganggu. Gitu ya. Fokusnya adalah mendengarkan. Jadi membantu itu mendengarkan, tapi tidak memaksa. Jadi misalnya kita maksa-maksa, ayo dong cerita gitu ya. Kepo kalau zaman sekarang ya Bu ya. Cerita dong gitu kan, pastilah ya rasa ingin tahu itu kan besar ya. Ini kenapa ya? Terus yang kita ingin tunjukkan adalah lebih ke keingintahuan kita atau kepo tadi ya. Betul. Gitu padahal Bukan memang ingin membantu ya Bu. Betul. Cuman pengen tahu aja ya. Tahu aja gitu ya. Jadi di sini fokusnya membantu itu mendengarkan tapi tidak memaksa, kemudian mengenali dan memenuhi kebutuhan dasar serta melindungi dari dampak negatif lebih jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya P3K ya. Gitu. Jadi kalau P3K diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan tubuh secara fisik ya, karena luka fisik. Nah, PFA diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi dan pikiran setelah mengalami peristiwa stres yang tinggi atau mungkin peristiwa traumatis gitu. Jadi dalam situasi-situasi yang mungkin stresnya tinggi, menyebabkan orang panik, emosi juga nggak stabil gitu ya. Apalagi misalnya tadi sampai ada ya mungkin sudah mau melakukan tindakan bunuh diri, itu emosinya sangat tidak stabil, sangat ya hanya itu yang ada di pikirannya begitu ya. Nah sehingga ini kan membutuhkan pertolongan untuk mengurangi ketidaknyamanan karena emosi tadi seperti itu. Peristiwa traumatis juga membutuhkan sekali penanganan di awal untuk
tadi mengurangi rasa tidak nyamannya, gitu ya. Nah, kenapa PFA diperlukan? Nah, karena tadi ya, salah satunya karena sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti yang memprihatinkan dan terkait dengan masalah emosi itu mungkin tidak selalu terlihat. Ini seperti lagu ya Bu ya, sakit tak berdarah mungkin itu, ya. betul, Itu nomor satu nih kayaknya sakit definisinya. tak berdarah begitu ya. Kalau luka kena goresan kertas saja itu kan masih ada ya. Iya, perih, darah, terlihat perih gitu ya, kelihatan di terus permukaan betul, kulit ya Bu. Betul. Kalau gangguan emosi atau ya itu ya ketidakstabilan emosi atau tadi kondisi-kondisi stres yang menyebabkan ketegangan, menyebabkan perasaan-perasaan yang tidak karuan ya, itu kan suka nggak kelihatan. Apalagi kalau orangnya diam, ya orangnya introvert. Kalau ekstrovert udah kelihatan, stres kelihatan dia. Mungkin dia akan ngoceh-ngoceh gitu kan, dia akan melampiaskan kesalnya. Kalau ekstrovert ya, kalau introvert itu anteng, ya kan? Mungkin Anteng aja. menangis pun di ruang Ya, pribadi ya. Betul, dia tidak akan menunjukkan ke orang lain gitu ya. Nah itu jadi hal-hal yang mungkin ya perlu kita lebih peka ya. Kemudian juga kondisi-kondisi stres, kondisi pokoknya masalah-masalah itu juga bisa memunculkan reaksi yang berbeda ya pada setiap orang. Ada yang misalnya masalahnya berat gitu ya. Ya tapi dia mungkin punya mental yang kuat ya sehingga dia tidak sampai begitu ya memunculkan tadi gangguan-gangguan. Sebaliknya kalau mentalnya ya kurang kuat begitu ya itu bisa memunculkan kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya sampai depresi gitu ya. Kemudian di sini PFA merupakan kegiatan yang singkat yang tujuannya untuk mencegah timbulnya efek negatif berikutnya. Nah, siapakah yang memberikan PFA? PFA itu bisa diberikan oleh masyarakat awam, jadi bukan tenaga profesional kesehatan mental. Ya kecuali memang ada tenaga profesionalnya di situ ya. Mangga ya silakan. Cuma kan di sini karena tadi ya kita perlu meningkatkan awareness ya terhadap lingkungan. Jadi kita juga perlu tahu nih apa sih yang bisa dilakukan ketika menghadapi ada teman atau mungkin ada ya orang lain di sekitar kita yang tadi mungkin memunculkan reaksi panik. Pernah nggak lihat ketemu orang panik? Sering Bu, kalau ada deadline itu orang-orang kayaknya panik. panik ya. Nah ya seperti itulah ya. Cuma di sini mungkin yang lebih tidak terkendali gitu. Kalau panik tapi tetap masih bisa fokus mengerjakan, ya kita cukup kasih support. Wajar lah ya Bu ya. Kasih support kata-kata atau mungkin kita yaudah nih saya beliin kopi misalnya kayak gitu. Itu kan support ya. Mungkin panik yang lebih ke burnout mungkin Bu ya? Hasil dari burnout atau tidak selalu? Nggak selalu. Tidak selalu karena burnout. Jadi bisa karena bisa karena memang ada di dirinya memang ada kondisi emosi yang tidak stabil, yang memang mudah tersulut gitu ya. Ada orang yang mudah panik, ada orang yang memang mudah cemas. Nah kalau seperti ini sih kadang-kadang situasi yang mungkin bagi orang lain stresnya nggak terlalu berat tapi bisa memunculkan kepanikan. Jadi gitu. kita juga tidak bisa mengeneralisir mental orang ya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan ya mungkin Bu ya. Kayak gitu aja panik. Karena kan memang orangnya berbeda, mentalnya juga berbeda ya Bu ya. Betul. Memang jadi nggak kayak eksak ya, tidak seperti eksak, nggak seperti itu ya. Misalnya luka 2 fisik, 2 4, 3 kayak luka 1 fisik, 4 ya. kegores kena kertas atau kena pisau beda. Nah itu kan kelihatan ya. Kalau secara psikologis itu kondisi psikologis seseorang tuh ya memang bervariasi. Tidak dapat diterawang ya Bu ya, tatap mata saya. Enggak, tapi memang ada kondisi-kondisi yang misalnya jadi kalau kita bicara dari sisi perkembangan gitu ya, tahapan perkembangan ya, teman-teman kan S2 nih ya, ada juga yang S3. Berarti dari sisi usia kan minimal kalau langsung melanjutkan studi kan berarti di usia 25 minimal. Minimal 25, bahkan mungkin 24 kali ya, 23 mungkin iya, ya. Kalau zaman sekarang lebih kalau terus cepat ya, lagi ya. Kalau langsung sekolah
mungkin di 23, 24 ya. Secara perkembangan nih, tahapan perkembangan yaitu sudah masuk masa dewasa awal. Jadi masa dewasa awal itu sudah memiliki kemampuan harusnya harusnya memiliki kemampuan untuk mengelola emosi ya secara secara cukup matang gitu. Sudah bisa mempertimbangkan hal-hal yang yang penting-penting gitu ya di dalam menentukan tindakan. Beda dengan mahasiswa S1 gitu ya. Gitu. Jadi harapannya tentu saja ketika sudah di level ini S2, S3 tadi kondisi-kondisi yang memprihatinkan tadi itu mungkin tidak sampai muncul gitu ya. Jadi mungkin banyak yang di S1 ya, coba kalau kita perhatikan berita-berita belakangan. Banyak kan yang masih mahasiswa S1 gitu ya. Nah, tapi ya tidak ada salahnya kita juga mungkin perlu tahu ya tentang PFA ini. Nah, mahasiswa bisa menjadi first responder dalam penanganan kasus darurat kesehatan mental mahasiswa karena kan ada di lingkungan. Jadi mungkin bisa saja melihat ada anak S1 gitu ya yang mengalami kondisi panik, ya kita berarti bisa memberikan PFA ini. Gitu ya. Jadi PFA itu di sini nih di keluarga, di ini nih. Jadi di orang-orang awam gitu. Diharapkan ini ada pertolongan ya di awal ini ketika ada rekan atau ada kerabat atau siapapun yang tadi ya mengalami kondisi-kondisi traumatis atau kondisi stres yang sampai memunculkan tadi kepanikan gitu ya, sampai nggak bisa mikir seperti itu, atau ada kondisi depresi. Jadi tidak selalu mungkin panik ya, tapi depresi itu murung sampai mungkin nggak mau keluar kamar ya, betul. Kehilangan nafsu makan. Oh ya, betul. Jadi kalau misalnya masih mau makan, ya depresi ringan kali ya, gitu ya. Atau mungkin ada yang justru lebih makannya banyak ya Bu? Ada nggak yang depresi tapi malah jadi banyak makannya? Nggak. Jarang? Jarang ya? Enggak. Lebih depresi sampai ya murung, sedih ya, betul. Okay. Kalau orang stres, nah bedanya stres sama depresi. Stres itu ya situasi tidak nyaman karena kita berada dalam tekanan. Ada orang karena dia tidak bisa mengatasi stres sampai memunculkan depresi. Ada. Gitu Bu, itu salah satu ya reaksi dari kondisi stres yang tidak tertangani. Gitu. Iya. Jadi tidak selalu orang stres pasti depresi. Iya. Enggak. Karena tingkatannya berbeda ya Bu ya. Ya. Dan tadi mental. Karena ada yang memang berat, berat gitu ya masalahnya. Tapi ya tidak, mungkin pemaknaannya ya tidak terlalu berat gitu. Jadi itu tadi tiap orang ya. Berbeda ya. Itu Oke. Kemudian, nah, jadi siapa sih yang membutuhkan PFA mahasiswa seperti apa yang darurat itu? Ini tadi ya, menunjukkan serangan panik saat aktivitas belajar di kelas atau di lab atau area lain di kampus, gitu ya. Kemudian mungkin memperlihatkan gerakan hendak menyakiti diri sendiri, misalnya mau loncat, gitu ya. Atau ada yang suka menyilet-nyilet bagian tubuhnya itu loh Bu ya? Ada, ya, ada self harm. Betul, self harm. Ada. Ya biasanya mereka lakukan tidak di kampus kalau self harm. Di ruang pribadi ya Bu? Iya betul, di tempat kos gitu ya. Karena mungkin itu munculnya misalnya pada malam hari, gitu ya, karena kesepian, karena suasana juga sunyi. Betul, ya Bu ya. Betul. Ketika ada rekan sih biasanya sih enggak ya. Terdistraksi ya begitu ya, karena juga memang mereka membutuhkan teman. Gitu ya. Kemudian masih murung ya, tadi saya bilang ya, murung, menghindar, menjauhi teman-teman, mulai nggak masuk kuliah. Nah ini perlu juga diperhatikan, gitu ya, karena bisa jadi tadi introvert dan dia punya masalah, ya tidak mau cerita, gitu, tidak mau diketahui. Tapi kalau udah mulai menghilang nih, nah itu perlu dicari, gitu ya. Oke, di mana PFA dapat diberikan, ya namanya juga pertolongan pertama ya. Jadi ya tentu tidak di klinik gitu ya, tapi ya di situasi itu, di lingkungan itu, di saat kejadian. Misalnya kita lihat ada orang mau loncat gitu ya. Ya berarti kita coba amankanlah situasi di situ, lingkungan di situ. Gitu.
gitu. Jadi kita mungkin ajak dia untuk ke tempat yang lebih aman gitu ya. Jadi tidak segera dibawa ke klinik ya, kalau itu nanti lebih lama lagi. Gitu. Nah, apa saja nih prinsip-prinsip dalam PFA? Ya, pertama adalah look, kemudian kedua listen, dan ketiga link. Look itu mengamati kondisi dan lingkungan mahasiswa yang ada ya, amati apa yang dibutuhkan gitu ya, apakah perlu diselamatkan, kebutuhan dasarnya apa, diamankan dan lain sebagainya. Listen, mendengarkan, ya, mendengarkan keluhan dengan tidak memaksa tadi ya, nggak nanya-nanya, ayo dong cerita. Nah, kalau kayak gitu tuh orang juga Jadi males ya Bu ya. Males. Kayak kepo banget sih. iya gitu ya. Jadi memang harus listen aja, listen secara aktif. Atau Gitu. mungkin boleh menawarkan dukungan tapi dengan tidak memaksa ya Bu. Kayak I'm here if you need me. Ya, Kalau ya. misalnya ada apa-apa, jangan ragu-ragu datangi saya. betul. Seperti itu Ibu ya. Betul. Bukan yang ayo dong cerita dong gitu ya. Betul. Karena kan sebetulnya yang penting adalah ditenangkan dan Merasa punya teman ya. betul. Kemudian yang ketiga link, yaitu membantu menjalin koneksi dengan layanan lain yang dibutuhkan. Ya, tujuannya dari PFA ini adalah pertama memberikan keselamatan dan keamanan. Karena tadi ya situasinya kan atau kondisinya panik, misalnya panik itu orang yang panik kan dia nggak bisa mengendalikan dirinya ya. Langsung blank ya Bu ya. Iya, dan gerakannya tak terkendali gitu ya. Mungkin di kelas bisa jadi tiba-tiba dia keluar dari kelas gitu ya. Atau dia ya mungkin menjatuhkan barang atau mungkin sampai teriak-teriak juga bisa gitu ya. Kedua adalah mengurangi reaksi stresnya, reaksi tekanannya dengan menenangkan dan membuatnya nyaman. Ketiga baru kita menghubungkan ke sumber bantuan lain, misalnya apakah perlu dibawa ke mana, rumah sakit misalnya, atau mau dibawa ke BK ya, atau ke klinik. ke klinik ya, klinik terdekat boleh ya. Kemudian keempat, menanamkan harapan bahwa ada bantuan yang akan bisa didapatkan gitu ya. Karena bagi ya misalnya kalau orang bisa sampai memutuskan mau mengakhiri hidup, itu kan sudah apa ya, sudah kehilangan tidak tahu harapan, tidak tahu jalan keluar, gitu ya, sudah buntu, sudah buntu, terus juga mau ngapain lagi ya hidup gitu ya, gitu. Jadi mau ngapain gitu. Nah jadi berarti kan kita menawarkan bantuan tadi ya, bahwa memberi harapan bahwa ada loh, tetap kamu masih bisa dibantu gitu ya. Nah apa sih, gimana caranya kita dalam melakukan PFA? Melakukan PFA ya. Bentar, kita ini dulu. Nah, jadi ini pertama tetap tenang. Nah, sebetulnya berarti kita yang tetap tenang dulu itu pertama. Iya, jangan ikutan panik ya Bu ya. Gitu. Coba bayangkan, ngelihat yang panik tuh itu memang cukup bisa membuat orang lain ikut panik. Betul. Jadi pertama tetap tenang. Hmm. Jadi kita harus tenang ya. Ketika melihat ada situasi-situasi yang nggak aman gitu ya, tetap tenang. Dan ini perlu dilatih nih untuk bisa tetap tenang dalam situasi tekanan. Iya. Tidak semua orang mampu juga ya Bu ya. Iya. Tapi harus latihan sih. Harus latihan. Harus. Berarti harus ini latihan. sangat bisa dilatih ya Bu ya. Bisa. Bagaimana caranya? Ini seperti kayak gini. Di kita tuh mungkin nggak biasa ya, misalnya latihan menghadapi bencana. Betul. Ya kan? Jadi Nggak ketika biasa. ada gempa, Di sana, panik udah kan? lupa deh. Gitu. Bingung kan kemana? Wah, Keluar atau lari pergi, kesana kemari, naik gitu lift kan? atau tangga gitu ya. Iya. Ya berarti perlu latihan ya. Latihannya gimana sih tetap tenang? Ya banyak, sering-sering melakukan relaksasi. Relaksasi bisa dengan ya kita hanya atur nafas. Nanti boleh ya cari di di YouTube gitu tuh banyak kok ya bagaimana relaksasi. Gitu. Itu perlu ya untuk diri sendiri pastinya, untuk diri sendiri. Dan tadi ya ketika dalam situasi yang ada ancaman atau tekanan, melihat ada teman yang panik, kita bisa membantu karena pertama kali kita bisa atau harus menenangkan diri kita dulu ya. Kemudian ya itu kita hampiri teman yang memang tadi ya tengah panik dengan kitanya tenang dan ramah gitu ya. Kemudian sapa dengan ramah gitu ya. Tetap rileks gitu ya. Kemudian
pastikan keamanan tadi ya, misalnya tadi dia mau loncat, nah kita berarti carikan, ajak dia ke tempat yang lebih aman. Atau misalnya panik di kelas berarti ya mungkin daripada mengganggu di kelas, ya mending kita ajak keluar dari kelas gitu ya. Jadi pastikan dulu tempatnya tidak berbahaya. Kemudian benda, nah gitu ya, karena kan misalnya orang mau bunuh diri, mungkin dia bawa benda apa gitu ya, nah itu diamankan juga. Kemudian perhatikan hal lain untuk memastikan keamanan dari rekan kita atau orang yang memang menunjukkan tadi ya panik atau depresi atau mungkin tadi yang mau loncat dan lain sebagainya. Jadi pastikan itu dulu ya, keamanan. Makanya look, mengamati. Dan perhatikan ini kebutuhan dasarnya, misalnya ya ini kan orang panik tuh suka susah nafas. Nah, jadi dia berarti nggak boleh di ruangan yang pengap. Gitu ya. Kemudian dia kita ajak duduk nyender gitu ya, supaya rileks. Mungkin buka kancingnya ya Bu ya. Betul. Buka kancing kemejanya atau dibuka ikat pinggangnya ya Bu ya. Betul. Tapi itu memang perlu ini juga ya, perlu hati-hati juga ya. Misalnya jangan sampai itu nanti malah dia terganggu gitu ya. Tapi yang pasti tadi ya dengan pendekatan yang ramah, senyum, minta izin terlebih dahulu. Saya buka dulu ya, gitu seperti itu ya. Gitu ya. Kemudian listen. Nah, listen ini mendengarkan tadi ya. Pertama sekali memang meminta izin ya untuk menemani. Gitu. Jangan sampai misalnya saya mau menemani tapi dia merasa tidak nyaman dengan kita gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Mungkin ada orang lain yang lebih lebih bisa memberikan rasa nyaman gitu ya. Tapi kalau tadi ya, kalau kita ramah, kita memang menunjukkan ketulusan ya Bu ya, untuk membantu, tulus sih umumnya orang juga akan menerima. Akan melunak tersebut. Ya Bu ya. Ya betul ya. Betul. Kemudian, menyediakan diri untuk mendengarkan. Pertama tadi tidak boleh paksa ya. Jadi hanya mendengarkan, menemani gitu ya. Kita kalau dia mau ngomong gitu ya, kita dengerin. Kita bisa berempati dengan menyampaikan misalnya, oh ya ini berat ya, seperti itu ya. Menggunakan kalimat-kalimat asertif ya Bu ya. Betul. Dan itu mungkin juga harus latihan juga ya Bu. Kebanyakan soalnya kan lagi panik, terus kita mesti diam itu kan nggak akan membantu ya Bu ya. Betul ya. Iya, jadi ya kita coba memang berlatih menyatakan empati kita terhadap rekan ya, misalnya dalam kondisi-kondisi normal sih. Misalnya temennya lagi riuh dengan tugas, ya kita berempati dengan menyatakan pasti capek banget ya tugasnya, nggak tidur ya berarti semalam, kayak gitu-gitu. Mau dibantu atau apalah kayak gitu ya. Iya, Bu. Untuk kamu hebat nih, bisa meeting deadline ya. Gitu, kayak gitu ya. Itu berarti menyatakan empati ya. Tapi nih kalau misalnya orangnya diam aja, ya sudah, kita juga menemani saja gitu, menemani sambil memperhatikan dia begitu ya, menunjukkan bahwa memang kita siap membantu. Boleh dinyatakan juga, ya udah nanti kalau ada kalau mau mau dibantu bilang ya gitu. Iya. Masih listen juga, memperhatikan respon nih dari orang yang tadi kita tolong ya. Kalau nangis ya persilahkan dia menangis, kita bisa menyatakan ya udah nggak apa-apa, nangis aja. Gitu ya. Mungkin stigma yang laki-laki tidak boleh menangis juga harus kita kikis ya Bu ya. Betul. Karena laki-laki juga wajar dan ya, mengapa tidak memiliki emosi ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, emosi itu kan bukan hanya marah, bahagia atau euforia juga itu emosi ya Bu ya. Betul. Gitu. Semangat juga emosi. Betul. Jadi perbanyak mengenali emosi-emosi positif ya. Karena ada banyak jenis emosi ya Bu ya. Banyak. Jadi nggak hanya emosi tuh berarti sedih semua, negatif dasar semua, dia emosional gitu ya. Padahal emosional enggak. Itu mungkin emosi yang baik, menangis karena bahagia barangkali ya. Menangis terharu, bahagia, optimis itu juga emosi, semangat itu emosi, senang, bahagia, bangga itu juga emosi gitu ya. Jadi
banyak-banyak itu ya, memunculkan sisi positif. Nah kalau ngelihat yang panik nih gimana? Ya kita ajak dia untuk rileks, narik nafas panjang, ya, gitu ya. Memang tidak mudah pasti ya, mungkin pasti pendek-pendek ya, tidak apa-apa. Karena kan lagi panik tuh pendek-pendek nafasnya, jadi nggak apa-apa ya kita ajak dia. Lambat laun nanti lambat akan laut akan bisa. Makin tenang ya Bu ya, makin Betul. panjang, makin deep ya Bu ya. Betul, makanya memang perlu berlatih. Pertama bukan soal untuk menolong orang lain dulu, tapi untuk diri kita dulu. Kenapa kita semua ya perlu memiliki cara-cara untuk menenangkan diri ketika ada dalam kondisi-kondisi tekanan. Karena kan tekanan kadang-kadang tiba-tiba muncul. Iya tiba-tiba gitu ya. tanpa prediksi ya Bu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin ada baiknya juga kita sebagai individu mengenali diri sendiri ya Bu betul, ya. Betul. Bagaimana sih reaksi kita terhadap tekanan, bagaimana sih reaksi kita terhadap kepanikan gitu. Jadi diharapkan kalau Anda bisa mengenali diri sendiri juga tahu cara menanggulanginya ya. Betul. Aduh betul. saya kayaknya mau panik nih, oke saya akan duduk misalnya ya Bu ya. Ya, betul. Makanya memang perlu latihan. Latihan itu yang namanya latihan ya. Latihan itu berarti rutin. Iya, panjang ya Bu. Latihan rutin ya kayak atlet-atlet atau mungkin mereka apapun ya, tidak hanya olahraga, pekerja seni, penyanyi. Proses ya Bu ya. Nah, bisa sampai Panjang. bisa nyanyi yang bagus, latihan. Betul. Sama atlet begitu ya. Kini juga merilekskan diri kita, membuat diri kita tenang itu perlu latihan. Gitu ya. Bisa lewat olahraga bisa ya, misalnya melakukan yoga. Gitu ya. Karena yoga sih bisa dari anak kecil sampai besar, banyak kan dewasa gitu ya. Itu yoga bagus itu untuk bisa melatih diri kita relax gitu ya dalam kondisi yang penuh tekanan gitu. Dan gak harus gerakan yoga yang heboh banget ya Bu ya. Bukan. Karena prinsipnya yoga itu adalah mengatur nafas. Teknik pernapasan. Teknik pernafasan sebetulnya. Gerakan itu membantu fokus. Gitu. Karena kalau tanpa gerakan seperti meditasi itu lebih susah. Lebih susah. Karena kan hanya diam. Iya. Hanya diam, kita bisa pikiran kemana-mana, gitu ya. Apakah bisa konsentrasi atau tidak ya Bu ya? Tapi kalau yoga ada gerakan itu membantu untuk fokus. Jadi bukan kita ngafalin gerakannya atau gerakannya harus bagus, bukan. Tapi nafasnya yang dikelola. Kan banyak tuh Bu ya rekan-rekan kita nih di Instagram, selebgram yang justru bukan justru sih, yang menampilkan gerakan-gerakan yoga yang wah tingkat dewa ya Bu. Ya. Mungkin untuk latihan belum harus seperti itu ya Bu ya. Karena kan memang ada tingkatannya ya yoga itu ya. Ada tingkatan pemula atau dasar. Ya kalau udah bisa terus ya ke tingkatan yang sedang. Kalau bisa lagi lebih advance gitu ya. Kalau bisa lagi melatih. Menjadi yogi ya Bu ya. Melatih orang untuk yoga bisa dapat duit. Itu sisi yang lainnya ya Bu ya. Sisi lainnya. Oke. Gitu ya. Selanjutnya Bu. Selanjutnya masih listen. Nah, kalau sudah tenang baru kita tawarkan nih bantuan apa yang bisa kita berikan. Gitu ya, supaya dia merasa lebih baik. Nah, berikutnya link. Nah, ini adalah mengarahkan, sudah tenang nih ya, sudah tenang, kita lihat dia tenang, sudah nyaman gitu ya. Nah, kita bisa tanyakan gitu ya, tanyakan atau tawarkan atau informasikan gitu ya. Apakah mau diantar ke BBK atau mau ke rumah sakit, ke klinik, atau enggak mau langsung ke psikolog, boleh, atau mau ke psikiater aja, boleh gitu ya, silahkan aja. Nah tadi di sini ada ya nomor-nomornya. Nah kemudian terakhir ini mengucapkan terima kasih dan memastikan rekan tersebut pergi dengan keadaan aman dan nyaman. Jadi misalnya ya ini kayaknya aman, mau diantar ke tempat kos aja. Atau kita antar sampai, atau ada yang menjemput gitu ya. Atau itu diantar ke klinik. Atau dipanggilkan mobil boleh. Online ya, bisa, ojek online. Bisa ya. Untuk sampai atau ke mungkin asrama. Dia mau dipanggilkan kerabatnya, saudaranya silakan gitu.
gitu. Jadi terakhirnya tuh ini, gitu ya. Dan ya karena di sini apa ya, kita ingin sama-sama gitu ya, ingin sama-sama melakukan pencegahan, ingin sama-sama membantu kalau ada yang kesulitan. Jadi kami berharap ketika misalnya ada rekan yang seperti tadi ya perlu penanganan, mohon untuk melaporkan hal tersebut begitu ya, boleh ke BK gitu ya, atau mungkin susah nih boleh nanti melewati satpam gitu ya, security, karena security juga sudah dibekali hal ini untuk menyampaikan ke BK gitu ya. Jadi memang kan kita ingin sama-sama membantu gitu ya, supaya semua bisa menyelesaikan studi dengan happy gitu ya. Jadi jangan khawatir di sekolah di ITB ini kita sasarannya BK ya, BK akan membantu untuk menjadi teman curhat gitu ya. Kalau ada hal-hal yang misalnya ya berat, ya kita juga bekerja sama nih dengan rumah sakit gitu ya, untuk bisa menangani hal-hal yang memang berat tadi. Seperti itu ya. Nah, tadi di sini ada nomor yang mana ya tadi? Yang bisa dihubungi. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kami bekerja sama ya, BK bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kemudian juga yang di Riau ya, Klinik Utama Gerhatma di Riau itu untuk ini sih rawat jalan kalau di Riau 11. Kemudian untuk yang di Cirebon itu ada RSUD. Jadi ada kerjasama dengan RSUD. Jadi memang kalau memang ya mungkin terpaksa, mungkin dia membutuhkan dibutuhkan penanganan, bisa langsung aja nih ke call center. Betul bisa ke nomor-nomor ini. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian nah tentu saja berharap sih nggak sampai ya kita perlu melakukan PFA. berharapnya. Jadi mungkin kita perlu melakukan ini langkah-langkah preventif untuk diri kita ya, supaya kita sehat gitu ya. Untuk teman-teman ya yang baru gitu ya, perlu mempelajari nih situasi baru ya, perkuliahan. Ya kalau yang mungkin dulunya S1-nya di kampus ITB sudah mengenali atmosfer pendidikan, betul, ya, bagaimana tidak terlalu sulit ya kebiasaan-kebiasaan di ITB. Ya, untuk rekan-rekan yang baru bergabung, ini perlu nih mempelajari situasinya, lingkungannya, atmosfernya begitu ya, supaya bisa menyiapkan diri gitu ya. Karena dengan menyiapkan diri itu ya membantu untuk tadi mental yang sehat, membantu kita untuk mungkin lebih kita harus nyaman, belajar apa, lebih tenang gitu ya. Kita perlu mengantisipasi hambatan-hambatan apa sih yang bisa dihadapi dalam menyelesaikan studi gitu ya. Kemudian perlu menjalin interaksi juga nih dengan teman-teman, kenali ya semua teman-temannya, adakan kegiatan-kegiatan gitu ya. Memang S2, S3 pasti berat ya, tapi tetap perlu berinteraksi gitu ya. Dan mungkin untuk mahasiswa pasca sarjana juga intensitas untuk bertemu dengan teman sekelas, teman satu jurusan juga lebih sedikit ya Bu ya. Betul. Beda dengan mahasiswa S1 yang memang massal ya Bu di dalam kelasnya. Betul. Jadi jangan khawatir, kita bisa melatih diri kita untuk PFA ini ya Bu. Betul. Terutama ini memang kita perlu, berarti kan kalau semua melakukan tindakan preventif untuk dirinya sendiri, maka sangat minim kan kita harus melakukan PFA terhadap maksudnya lingkungan di kampus kita. Gitu ya. Gitu. Harapannya sih begitu gitu ya. Harapannya kita sehat sehingga tidak perlu sampai melakukan P3K gitu ya. Kalau perlu ya memang ya. Seperti itu mungkin dari saya. Wah, baik. Terima kasih banyak Ibu Dewi, penjelasan dan paparannya sangat detail dan rinci sekali. Oke, apakah kita punya banyak pertanyaan? Banyak sekali katanya Bu Dewi. Bu Dewi siap? Siap. Oke. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama di sesi tanya jawab ini.
Datangnya dari Liza. Nah, Liza dari fakultas mana nih? Belum menyatakan fakultas yang mana ya. Oke. Apakah setiap orang punya sisi introvert dan extrovert, dan bagaimana menumbuhkan mekanisme penyembuhan psikologis sendiri? Kan suka ada tuh Bu ya yang ambivert katanya ya. Ya. Introvert pun ada introvert yang social introvert katanya ya. Zaman sekarang tuh kayaknya wah kategorinya jadi makin banyak ya Bu. Nah, dipecah-pecah gitu ya. Dipecah-pecah ya. Gimana nih pertanyaan dari Liza? Ya, introvert extrovert itu kan ada ininya ya. Jadi ada dalam suatu rentang ya sebetulnya. Ada yang introvert, misalnya kalau ada kutub yang mungkin ekstrim banget gitu, introvert Sangat banget bertolak gitu belakang ya. Ya, ada yang mungkin ekstrovert banget, ada yang mungkin agak di tengah-tengah gitu ya. Iya. Sebenarnya introvert extrovert itu poinnya adalah tentang tentang kebutuhan terkait orang lain sebetulnya. Kebutuhan akan orang lain, kebutuhan orang lain. Jadi introvert itu kebutuhan akan orang lainnya itu sedikit sehingga dia lebih memilih dan lebih nyaman ya beraktivitas secara mandiri, individual. Iya. Tetapi apakah orang introvert nggak bisa bersosialisasi? Bisa ya Bu? Bisa. Mungkin intensitasnya. Ya. Bisa. Karena kan memang begini, semakin nambah umur ya, semakin kita berada dalam usia dewasa, mau nggak mau memang harus bersosialisasi. Betul Bu. Ya kan? Misal nih dalam pekerjaan deh. Dalam pekerjaan orang-orang yang jarang ketemu orang tuh kira-kira bidang apa? Yang di belakang komputer Bu. Di belakang komputer ya. Di belakang layar. Di belakang layar gitu ya. Misalnya ya dia belajar IT, di bidang IT atau mereka yang bergerak di bidang keuangan. Nah, kok kompak ya Bu ya? Kita, ya. Keuangan karena memang ya berkutatnya angka, dengan ya, data angka. Komputer, angka, Tuh. kalkulator mungkin ya berhitung. Nah, tapi apakah nggak perlu berinteraksi sama orang? Perlu Bu, tetap. Perlu ya. Nanti orang ngejar-ngejar, Bu keuangan saya bagaimana? Gitu. Atau orang IT dia bikin program, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Jadi bingung ya. Jadi bingung ya gimana makainya gitu ya. Nah, gitu ya. Atau sebelum sampai bikin program kan dia harus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh customernya. Kan dia harus nanya atau bikin cara supaya mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Ya, jadi poinnya sebetulnya ketika bertambah dewasa itu kemampuan bersosialisasi harus dimiliki sehingga mereka yang introvert itu ya mau nggak mau berlatih keterampilan sosial gitu ya. Orientasinya sih tetap mungkin lebih senang sendiri gitu ya, nggak terlalu perlu orang, tapi dalam situasi tertentu mau nggak mau ya harus melakukan gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya apakah sisi introvert extrovert ya tergantung dia adanya di tadi apakah di kutub yang ekstrim atau ya di tengah-tengah gitu ya. Kalau yang ekstrim banget sih mungkin ya tadi ekstrovert itu bukan ekstrovert ya, tapi ya karena pekerjaannya mengharuskan dia berkomunikasi, berelasi. Tapi kalau boleh mungkin memilihnya ya banyak sendiri aja, mengerjakan secara individual aja. Gitu sih. Jadi memang setiap orang ada sisi introvert dan sisi extrovertnya ya Bu ya. Tapi ya maksudnya kalau yang introvert banget sih mungkin ya extrovertnya sih enggak. Iya kan dia ada di rentang ya, di rentang yang maksudnya tuh kutub ya, 2 kutub gitu. Gitu. Okay. Jadi kalaupun misalnya ekstrovert itu tadi ya membutuhkan energi dari orang lain gitu, tergantung kepada orang lain, lingkungan gitu. Okay. Ada tuh yang sebenarnya kan memang enggak, dia benar-benar senang sendiri aja gitu. Dia ya, tapi karena kita adalah makhluk sosial, ya kan? Kita makhluk sosial, jadi pasti punya sih kebutuhan bersosialisasi. Maksudnya kebutuhan ya berinteraksi sama orang tuh ada lah, tapi persentasenya mungkin tidak banyak gitu. Terkait dengan itu sih kebutuhan. Kemudian nah, ini ya, kalau mekanisme ya? penyembuhan psikologis pribadi sendiri bagaimana Ibu? Ya, nah pertama harus mengenali dulu sebetulnya ya kita seperti apa gitu ya, maksudnya tadi kondisi emosi kita seperti apa. Mekanisme penyembuhan psikologis sendiri itu
ini ya. Kalau orang bilang healing ya. Healing tuh beda sama refreshing ya. Gitu ya. Healing tuh ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari healing. Nah, tapi poinnya mekanisme penyembuhan psikologis sendiri itu pertama mengenali dulu kondisi psikologis kita seperti apa gitu ya. Apakah memang bisa kita atasi sendiri atau membutuhkan ahli gitu. Mengenali dulu. Ya untuk mengenali juga mungkin memang membutuhkan juga keterlibatan orang lain atau ahli gitu ya. Supaya tepat aja gitu ya. Karena ya kalau sekarang kan memang gampang ya mendapatkan informasi tentang cara-cara itu bisa aja ya. Cuma ketika misalnya kayaknya ini agak berat nih, ya mungkin lebih baik ada keterlibatan ahli gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Kita akan move on ke pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Tasya Alwina. Bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan OT yang tadi Ibu bilang ya, yang berlebihan? Overthinking juga sudah berlebihan ya Bu ya? Ini overthinking yang berlebihan. Oke. Ya, baik. Overthinking berarti kan pemikiran yang berlebihan. Apa sih yang difikirkan gitu ya? Overthinking itu bisa memikirkan hal-hal yang sudah lewat. Ya misalnya waktu misalnya S1 nggak dapat teman misalnya gitu ya, kayaknya saya nggak disukai teman gitu ya, itu terus yang difikirkan, bisa seperti itu. Jadi nggak beranjak dari masa lalu atau berpikir tentang masa depan. Kalau saya begini, kalau saya mengambil kegiatan ini nanti begini. Oh kalau saya misalnya bersikap A sama teman nanti saya begini. Jadi yang belum kejadian. Jadi dua, yang sudah lewat. Jadi kita mungkin menyesali semacam itu. Yang kedua adalah yang belum kejadian. Cara mengatasi menghilangkan. Kita perlu lebih banyak berada di situasi sekarang, mindfulness namanya, gitu ya. Right here, right now ya Bu. Right here, right now, gitu ya. Lebih banyak aja gitu. Bukan berarti nggak boleh kita memikirkan yang lalu. Memikirkan yang lalu itu perlu untuk ini aja, kayak introspeksi. Evaluasi, gitu. Jadi sebetulnya ya kita kayak nyetir mobil atau pakai motor itu kan pasti kita harus lihatnya ke depan ya, ke depan. Tapi kita juga harus tahu apa yang kita kendarai. Spion itu hanya lihat ke belakang sebentar, sesekali aja. Kan kebayang kalau kita lihat spion terus ya, nabrak Bu. Nabrak gitu ya. Iya. Kalau nggak ngelihat spion juga, kita tiba-tiba aja ke kiri nggak ngelihat spion kan kacau juga gitu ya. Jadi yang lalu dilihat sedikit-sedikit sebagai introspeksi. Jadi yang perlu diperkuat adalah ya sekarang, kondisi sekarang. Jadi mindfulness itu artinya kita menyadari apa yang dilakukan sekarang untuk hari ini. Jadi kalau gitu berarti nggak boleh mikir yang nanti-nanti. Ya boleh gitu ya, tapi mungkin perlu dituangkan dalam bentuk tulisan atau to-do list ya Bu ya. Bisa. To-do list. Jadi jelas nih kita apa fokusnya gitu. Kita membuat rancangan masa depan tapi juga tidak berarti ketakutan kalau misalnya ada something goes wrong ya. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran tadi dituangkan saja dalam bentuk tulisan. Ya termasuk yang sudah lewat gitu ya. Ya dituliskan saja. Seperti journaling mungkin Ibu ya. Ya. Keeping a journal. Betul. Kalau zaman saya dulu kalau adalah. kita kan buku diary ya Bu ya. Kalau sekarang journal Journaling. namanya. Keren ya. Betul. Gitu. Jadi kenapa sih perlu menuliskan? Tapi nggak harus tiap hari ya. Nanti rasa tertekan juga mesti tiap hari gitu ya. Enggak.
Sebetulnya kenapa perlu menuliskan atau mengekspresikan bentuk tulisan itu supaya dia dikeluarkan dari pikiran dan perasaan kita. Mengeluarkan unek-unek. Dan menuliskan juga bukan artinya harus menulis tangan ya Bu ya. Kita juga mungkin bisa di note. Boleh, ya. Boleh ya. Boleh, zaman sekarang kan pakainya alat-alat begini ya. Iya. Meskipun sebetulnya menulis dengan tangan itu adalah proses belajar. Justru itu adalah medianya ya Bu ya, caranya. Cara oke. tetap menulis itu beda. Menulis tangan dengan menulis di sana, Iya, lain iya. lah gitu ya. Jadi kita bisa mengekspresikan lewat tulisan tangan. Kalau misalnya tidak terbaca nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Pokoknya itu adalah Hanya prosesnya yang kita mengekspresikan. butuh ya. Proses menuliskannya dengan tangan. Betul. Itu yang lebih butuh ya. Betul. Oke, Dan itu mengeluarkan dari pikiran dan perasaan. Ketika persoalan itu dikeluarkan dari diri kita, itu lebih ringan lah. Gitu. Ya, Bu. Nanti kalau kita misalnya mau baca lagi, pasti ada sudut pandang yang berbeda. Kenapa waktu itu begini ya? Gitu. Harusnya begini itu. atau lebih baik begini. Ya, ada insight. Kayaknya pada saat itu saya terlalu drama deh mungkin ya gitu Bu. Betul. Gitu ya. Okay. Jadi tapi berlatihlah banyak di situasi sekarang. Ya menyadari sekarang ini saya lagi bersama teman, sekarang ini saya lagi makan. Kayak gitu ya. Jadi supaya mengurangi tadi hal-hal yang belum terjadi atau yang sudah lewat gitu. Oke. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Oke, selanjutnya kita punya pertanyaan dari Hafizul dari FTI. Bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan karena terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Ini juga overthinking ya Bu ya, masuknya ya. Oke. Gimana nih Bu Dewi? Ya, ini sampai merasa khawatir. Karena kan mungkin bisa saja overthinking, tapi meskipun memang pasti ada dampaknya juga overthinking itu karena jadinya khawatir ya. Nah seperti ini, sampai gangguan kecemasan. Sampai apa nih gangguan kecemasan itu? Apakah sampai tidak bisa tidur misal gitu ya? Sampai nggak bisa konsentrasi, sampai mengganggu aktivitas. Kalau sudah seperti ini sih ya memang perlu bantuan profesional ya Bu ya. Perlu bantuan profesional ya. Tapi misalnya nggak sempat ke BK atau malu mau ke BK misal, belum mau. Tadi mencoba untuk relaksasi. Gitu ya. Coba relaksasi, kemudian juga mencari cara untuk menenangkan diri. Bisa beda-beda sih, misal ada orang yang mungkin dengan dia beraktivitas melakukan hobi bisa mengurangi kecemasan. Ya lakukan gitu. Dan bisa dalam bentuk apa saja hobinya ya Bu ya. Misalnya Mas Hafizul sukanya apa? Mungkin main PS 15 menit itu cara dia menenangkan diri ya. Gitu boleh. Atau power nap mungkin Bu ya. 15 menit. Kan kalau power nap bukan 2 jam ya Bu. Kalau itu mah tidur siang. Power nap 15 menit mungkin Mas Hafizul, atau keluar dari lab menarik nafas ya, menghirup udara segar, melakukan stretching ketika misalnya kita penat. Nah, itu diperlukan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini mengganggu nih, ya udah sampai yang mikir aja nggak bisa, ya udah silakan ya, atau boleh tidak ke bisa BK. tidur ya Bu ya, gangguan tidur ya, insomnia. Betul. Kalau sampai nggak bisa tidur, itu perlu bantuan kalau itu ya, supaya bisa nanti mengenali. Kalau dengan ahlinya itu kita memetakan bersama sebetulnya sumbernya apa. Jadi jangan mendiagnosa sendiri ya Bu ya. Betul. Jangan dengarkan Uncle Google. Memang harus Uncle sekarang ya. Uncle. Kalau dulu apa Bu? Mbah. Mbah. Oke, jadi mungkin memang itu juga sering terjadi dewasa ini, bahwa orang mendiagnosa dirinya sendiri hanya karena membaca penjelasan dari Google. Tidak ada salahnya ya Bu, cuma untuk lebih yakin dan tidak salah diagnosanya, lebih baik juga memang menghubungi orang yang profesional ya Bu ya. Dan karena di ITB ini ada wadahnya, silahkan. Boleh bertanya, tidak akan kemudian misalnya nanti kita kasih tahu ke orang lain, Hafizul datang loh ke BK gini-gini, enggak. Ternyata Hafizul enggak ya Bu ya. Ternyata Hafizul keren.
keren. Oke, Gitu gitu ya Mas Hafizul ya. Mm-mm. Jadi kalau gangguan kecemasannya masih terasa ringan, dapat dilakukan yang tadi, keluar dari ruangan, Ya, menghirup udara segar, betul. relaksasi, Relaksasi. teknik pernafasan ya. Tapi apabila Kalau Mas Hafizul mengganggu, sudah wah cemas, tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur, susah tidur ya. Nah, berarti harus seeking professional help Ya. gitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan datang dari Lili dari FTSL. Apakah Biro Konseling ITB menyediakan subsidi ke rumah sakit atau klinik yang tadi kita tampilkan ya, sudah bekerja sama? Misalnya klinik BMG atau RS Melinda 2. Wah, ini sudah ada pilihan sendiri nih kayaknya ya. Nah, bagaimana untuk mahasiswa melakukan konseling? Apakah harus atau perlu dirujuk ke psikiater gitu? Karena kita tahu obat-obatan psikiatri ini harganya cukup mahal ya Bu. Dan apakah ada program pelatihan seperti pendamping sebaya untuk mahasiswa pasca sarjana? Apakah pendamping sebaya ini hanya untuk mahasiswa S1 gitu Bu? Oh, oke. Ya, yang terakhir dulu saya jawab ya. Oke. Jadi Ini pertanyaannya banyak. Ya, sebenarnya untuk program pelatihan pendamping sebaya itu untuk mahasiswa Semua pasca jenjang sarjana ya? semua jenjang. Oke. Semua jenjang. Jadi kalau berkenan, tertarik nih mau ikut, silahkan. Jadi ada program pendamping sebaya, tahun ini juga kayaknya kita mau adakan lagi ya, Bu siapa nanti? Ya kita mau adakan lagi. Jadi memang setiap tahun diadakan ya program pelatihan pendamping sebaya ini karena memang diperlukan ya, terutama ini nih yang kan sudah punya sendiri tuh dari FTSL. FTSL punya ya? sendiri. Oh wow. Iya, Jadi FTSL punya tim pendamping sebaya sendiri. Betul. Punya tim sendiri. Kalau saya punya pertanyaan boleh Bu? Boleh. Apakah usia untuk pendamping sebaya ini akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan? Pendidikannya ya. Apakah kalau S1 pendamping sebayanya S1 juga, S2 juga atau bagaimana? Sebetulnya sih enggak ya. Jadi boleh-boleh saja gitu ya. Cuma mungkin kan yang kayak pendamping sebaya ini ya dia kurang lebih yang menangani teman-teman sekitarnya lah gitu ya, lingkungan yang teman-teman yang dihadapi gitu ya. Karena juga misal pendamping sebayanya S1 kemudian yang mau curhatnya yang perlu dibantunya S2 takut ya ada khawatirnya juga, dan mungkin ada juga nih misalnya dari S1-nya ini yang nggak pede gitu. Wah ya. ini udah rekannya dewasa nih gitu ya. S2. Ini kayaknya nggak sebaya. Nggak sebaya gitu ya. Jadi Iya. kan sama ya, ini juga yang penting adalah nyaman. Betul. Jadi pendamping sebaya atau teman curhat itu tentu faktor kenyamanan adalah hal yang utama. Betul. Jadi kalau misalnya mau dibantu terus juga dia ngeliat lah yang bantu saya anak S1, apa dia ngerti gitu di S2 kayak apa? Nah kan itu juga bisa mengganggu ya, mengganggu komunikasi. Jadi nanti diusahakan untuk diusahakan yang setara, sepadan ya. sepadan lah. Baik. Gitu. Oke. Nah terkait dengan subsidi ya, di sini tuh kami BK nih sekarang kerjasamanya dengan RSJ. Yang di Cisarua ya Bu? Cisarua, dan ya untuk rawat jalan di Riau 11 Jalan Riau, gitu ya. Jadi nggak yang usah lebih dekat jauh-jauh ya? dulu, nggak usah jauh-jauh dulu ke Cisarua ya, tapi di Riau 11 gitu ya. Kita kalau memang membutuhkan memang kita refer ke sana. Jadi kerjasama dengan RSJ. Sudah tidak dengan Rumah Sakit Melinda. Gitu. Oke. Kalau klinik BMG kan tadi disebutkan dari sesi sebelumnya, itu kita juga sudah punya dokter psikiatri ya Bu ya di BMG kita. Psikiater udah ada ya? Sudah ada. Iya. Sudah ada. Jadi itu mungkin lebih dekat lagi dari ya, kampus. Betul. Bisa ke BMG, lalu kalau misalnya dirasa perlu bisa ke Jalan Riau yang Grahatma itu ya. Betul. Kalau Cisarua mungkin untuk yang Untuk lebih inap. lanjut lagi ya Bu. Dan rawat inap ya. Kalau di sana gitu. Nah kalau terkait subsidi itu sebetulnya BPJS ya yang digunakan. Jadi bukan dari kampus ya. Bukan. Jadi disebut kerjasama di sini sebetulnya adalah gini. Ketika ada mahasiswa ITB misalnya memerlukan penanganan segera,
Nah ini mendapat perhatian gitu ya. Jadi nggak kayak pasien umum lah gitu, betul. pasien lainnya, tapi ya segera. Dan tadi juga kan ada nomor-nomor yang mungkin bisa dihubungi gitu ya, sehingga tadi mungkin ketika kondisi gawat gitu ya, bisa segera ditangani. Seperti itu sih. Oke. Baik Bu Dewi. Pertanyaan berikutnya. Wah kayaknya kita masih punya banyak sekali pertanyaan. Ini dari Hamidan Irham SBM. Mas Hamid ini punya teman yang terdiagnosa depresi berat nih Bu, hingga melakukan percobaan bunuh diri, dan dia hanya bercerita, sharing atau curhat ke sedikit orang saja. Pertanyaannya adalah, apa yang harus Mas Hamid lakukan pada saat teman ini bercerita tentang dirinya, dan saat itu Mas Hamid bingung nih. Jadi gimana ya, saya cuma mampu mendengarkan dan menenangkan dia saja gitu. Nah beberapa bulan setelahnya teman itu dapat berinteraksi normal kembali dengan banyak orang dan mulai terbuka, bercerita mungkin ke lebih banyak orang tentang apa yang dia alami, dia rasakan ya. Namun ada satu personality atau karakter yang sangat berubah dan orang menilainya jadi kok aneh ya. Nah apakah memang ada psychological glitch mungkin ya Bu ya dari diri temannya ini, dan apa sih yang sebaiknya Mas Hamid lakukan pada saat itu? Memang Mas Hamid keep in touch dan berusaha menyemangati gitu. Nah selanjutnya ini pertanyaannya panjang ya. Selanjutnya Mas Hamid care banget ya. Iya, alhamdulillah ya, baik banget ya. Nah Mas Hamid ini dengan semua teman tidak bisa mengontak dia saat ini. Berarti ini mungkin sudah menarik diri ya Bu ya dari sosial, betul. lingkungan sosial. Apa nih yang bisa dilakukan? Karena ini bahkan sudah mencoba menghubungi orang tuanya. Keren banget nih Mas Hamid ya, sangat perhatian terhadap rekannya. Dan Mas Hamid juga sedih, khawatir, kepikiran bagaimana dengan temannya tersebut gitu. Baik. Jadi gimana nih katanya, apakah saya harus membantu diri saya sendiri dulu untuk menenangkan diri, dan bagaimana cara membantu temannya yang sekarang sudah lost kontak dan tidak dapat dihubungi oleh semua orang? Ya, pertama appreciate untuk Mas Hamid ya, yang begitu care ya sama temannya. Wah ini bagus banget gitu ya. Ya memang jadinya orang yang empati seperti Mas Hamid, ya itu jadinya lelah, pasti lelah, kepikiran teman sendiri begini gitu ya, khawatir kita juga pasti akan tinggi begitu ya, mana dia pernah gitu ya melakukan percobaan ya, gitu ya. Memang kalau teman-teman yang misalnya ada ya teman kita yang hilang kontak sih, sedapat mungkin memang dicari ya, betul-betul dicari ya, karena dia pasti butuh pertolongan gitu ya. Nah bagaimana menenangkan diri dulu, menenangkan diri ini sebagai dengan orang yang membantu orang yang ya ingin bunuh diri. Jadi menenangkan diri dulu kan berarti dalam kondisi sekarang ya, temannya nggak ini, tadi selain mencoba untuk kita rileks ya, mengatur nafas dengan hal yang memang pasti nggak mungkin juga kita setuju ya, kita berdoa ya gitu. Berdoa itu ya membantu menenangkan diri kita dulu sebetulnya, selain kemudian kita berdoa tentang teman kita tersebut gitu. Nah kemudian ya berikutnya memang harus dicari ya, karena kan pasti keluarganya juga mencari gitu. Dan kalau kondisi kayak gini tuh memang yang bersangkutan temannya Mas Hamid ya perlu bantuan. Bisa saja memang ya dia memang sudah dalam kondisi depresi, atau mungkin dia punya gangguan bipolar. Karena kan dia asalnya depresi, kemudian seperti ini ya, seperti apa tuh? Bisa ngomong sama siapa aja atau apa gitu ya. Tadi kan diceritakan ada perubahan yang sangat aneh ya. Dari yang tadinya
berkeinginan untuk bunuh diri, tiba-tiba ketika comeback dia bisa berbeda, bersosialisasi dengan orang, bisa ngobrol dengan banyak orang dan menceritakan bahkan pengalaman perasaan ingin bunuh dirinya terhadap orang yang banyak, dan itu yang membuat orang-orang aneh. Jadi mungkin ada indikasi bipolar ya, Bu. Ya, Dewi, ada kemungkinan. Karena sebenarnya bipolar itu lebih banyak depresinya sih. Sebetulnya. Jadi bukan yang misalnya bipolar itu ya ada sedih dan senang. Jadi kalaupun dalam kondisi senang dalam tanda kutip atau ceria, itu tuh ya nggak kayak orang yang ceria pada umumnya membuat hatinya happy, enggak, tapi lebih kepada apa ya dia tenang, stabil ya, Bu ya? Enggak juga. Oh, tidak bukan, juga. Tapi lebih ke apa ya? Berani berekspresi lebih sana jadinya. Oh, gitu. Iya. Tapi kemudian ya menjadi depresi lagi karena itu tidak membantu dia mengatasi apa ya, malah jadi merasa nggak enak gitu, merasa nggak jelas gitu. Makanya memang perlu bantuan sih. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan ya. Mungkin juga Mas Habin dan teman-teman menemukan kesulitan dalam menemukan tempat kosnya barangkali ya. Tapi apabila memang temannya ini tinggal bersama orang tuanya, kan tadi katanya sudah mencoba menghubungi orang tuanya ya. Mungkin bisa mencari bantuan ke fakultasnya untuk alamat, di mana untuk mencarinya, seperti itu ya. Tinggal disampaikan saja mungkin ke fakultas atau dosen pembimbing, wah ini ada temuan seperti ini, mungkin akan dibantu juga bersama-sama dengan dosen pembimbingnya. Betul gitu ya, Bu. Karena kalau misalnya karena kan biar bagaimana namanya juga teman ya, kita nggak bisa sih misalnya menghilangkan dia dari pikiran kita. Misalnya saya tenang aja deh, ya yang bisa dilakukan adalah itu, mencari dan kemudian kita mendoakan dia gitu ya. Ya sambil berdoa kan kita juga mau nggak mau semoga bisa menjadi tenang ya, karena kita berdoa gitu ya, meminta tolong pada yang lebih hebat begitu ya. Ya dan kemudian atau menyampaikan ke orang tuanya kalau sudah untuk itu ya, membantu memberikan bantuan kepada rekannya Mas Hamid ini mendapatkan pertolongan dari profesional. Karena perlu sih kalau ini. Iya. Nanti Mas Hamid mungkin nanti kita bisa tampilkan lagi nomor-nomor yang bisa di reach out di BK ya Bu ya. Oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan datang dari Safira dari FTTM. Apabila ada seorang teman yang sedang mengalami gangguan psikologis dan mereka memutuskan untuk menjadikan kita tempat curhatnya ya Bu ya. Namun lama-kelamaan kita menyadari adanya perubahan emosi yang negatif pada diri sendiri. Yang tadi Ibu sampaikan ya. Sebagai teman yang membantu, kita juga akan merasakan atau mengalami kelelahan mental karena kita sudah menjadi tempat bercerita orang yang punya masalah ya. Nah, bagaimana kita menetapkan batas dalam mendukung teman tanpa mengorbankan kesejahteraan mental diri kita sendiri. Jadi sebelum kita membantu, kita juga memang harus sehat dulu stabil dulu mental diri sendirinya. Karena terkadang menasehati orang lain lebih mudah daripada menasehati diri sendiri gitu. Nih kayaknya sering nih teman-teman di Instagram baca ya, kenapa orang-orang yang memberikan nasihat percintaan itu adalah orang-orang yang justru tidak punya pasangan. Nah ini juga kayaknya ada nih sama seperti ini. Menasihati orang lain itu lebih mudah daripada menasihati diri sendiri. Nah bagaimana nih tanggapan Bu Dewi? Ya jadi berarti ini kan ada dua hal ya. Jadi pertama adalah Mbak Safira jadi lelah ya sebetulnya kan, karena rekannya ini lama-kelamaan menjadi bergantung gitu kan. Capek kan sebetulnya kalau misalnya mendengarkan cerita itu lagi gitu ya. Kalau psikolog jadi enaknya tuh ya karena kan kita berbatas waktu gitu ya, apalagi kalau misalnya yang praktek gitu ya, maksudnya kita kalau di sini kan tidak berbayar ya, tapi berbatas waktu, jadi punya alasan begitu ya untuk tidak terus-terusan. Kebayang sih memang kalau sama temen kayak Mbak Safira ini jadi tempat curhatnya temennya.
itu memang pasti capek. Gitu Sangat-sangat bisa tanpa batas waktu ya Bu ya. Betul. Kapanpun temannya reach out, jadi merasa ya bebas aja gitu jadi ya. kan seperti itu ya. Nah, di sini memang diharapkan pertama sambil kita mendengarkan, ya sambil kita juga memberi support sama dia. Apalagi misalnya ceritanya yang sama ya berulang atau mirip tapi dengan kasus yang beda. Nah, gitu. Jadi mungkin kita perlu juga support ke dia bahwa dia sebetulnya tahu masalahnya apa dan dia perlu ngapain gitu ya. Jadi kita support dia supaya ya melakukan melakukan mengambil langkah yang dimana dia mengatasi persoalannya itu. Kemudian kedua adalah Mbak Safira belajar asertif, menyatakan menyatakan misalnya waktu ketika dia mau curhatnya kapan aja, Mbak Safira perlu menyatakan kapan Mbak Safira punya waktu dan tidak. Gitu. Memang mungkin gak enak ya sama teman, tapi ya itu cara untuk supaya temannya juga ngeh gitu, temannya juga menyadari, oh ya Safira kan gak bisa ya lama-lama gitu ya, mungkin ya Safira kan gak bisa terus-terusan dengar curhat saya, semoga dia positif gitu ya. Tapi misalnya dia kemudian Safira kok gitu ya sekarang misalnya, gak mau dengerin apa, ya beri pengertian bahwa Safira pun gitu ya punya aktivitas, punya tugas, punya ada hal-hal yang harus dikerjakan gitu ya, ya. supaya dia tidak tergantung gitu. Jadi memang Mbak Safira juga tetap perlu belajar asertif. Karena ketika kita nggak asertif ya, menyatakan saya sekarang lagi apa atau saya juga memerlukan waktu untuk apa. Kalau nggak gitu ya orang akan terus-terusan. Iya. Jadi kalau misalnya Safira make yourself always available to others, itu juga akan merugikan Safira ya. Jadi boleh disampaikan ke rekannya, ke temannya dengan bahasa yang halus. Pendekatan asertif yang tadi ya Bu ya, bahwa boleh tapi mungkin jam segini ya karena betul. Saya ada agenda mengerjakan tugas misalnya gitu, harus atau, meeting atau boleh apa, sekarang tapi saya cuma punya waktu 15 menit nggak apa-apa ya kita ngobrol 15 menit gitu. Jadi memang harus ada ketegasan ya Bu ya betul, dari betul. Kita menyatakan kebutuhan kita. Betul. Gitu, tanpa, jadi the world is not always about your friend. Ya, gitu. Karena gitu. Safira juga punya dunia sendiri, punya kebutuhan sendiri yang harus Safira penuhi. Gitu. Itu. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Putri dari Sekolah Farmasi. Jika ada teman yang introvert, wah ini kayaknya trending topik ya, introvert extrovert ya. Ketika dia stres atau ada masalah, dia nggak pernah cerita, dia diam aja. Nah, sikap kita sebagai teman, seperti apa sih yang paling tepat untuk membantu dia agar dia tidak lonely? Tapi Putri tahu dari mana nih bahwa temannya ini lonely? Kan dia tidak cerita. Susah ya Bu ya? Mungkin temannya suka ngomong juga, dia ngerasa kesepian kali gitu ya. Atau mungkin mengkhawatirkan kalau temannya ngerasa kesepian gitu ya. Ya, orang introvert itu ya memang cenderung tidak mengungkapkan, tidak mengekspresikan persoalannya gitu. Nah, kita sebagai teman pertama tadi nggak boleh maksa ya. Tapi kita mungkin bisa menyarankan untuk dia journaling. Bisa journaling atau dia mencari teman yang mungkin lebih dia percaya gitu ya. Tapi paling tidak minimal journaling lah ya, supaya dia mengekspresikan atau mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Gitu juga sih. Mungkin kita sebagai teman harus berusaha memahami bahwa orang introvert itu bukan tidak asik ya. Kamu mah diam aja di kosan. Bukan tidak asik, karena memang kebutuhan mental dia itu yang seperti senang, itu ya. Lebih nyaman sendiri. Lebih nyaman sendiri. Dan ketika dia sendiri di kosan atau di rumahnya, tidak berarti dia itu kesepian. Atau tidak berarti dia kok nggak ada yang mau nemenin saya gitu. Jadi langkah yang baik adalah mungkin dengan kata-kata yang asertif tadi ya Bu. Kamu mau ikut ke sini enggak? Betul. Enggak bisa misalnya. Diajak sesekali. Ya udah, tapi nanti kalau misalnya kamu mau susul kita ya. Kita ada di sini. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi menawarkan ya. Menawarkan
bantuan atau ya menginformasikan mau ada kegiatan apa, mengajak dia gitu ya. Kumpul-kumpul apa tapi ya, Mbak Bu, ya? Putrinya nggak boleh jadi ini ya, jadi misalnya kecewa karena kok dia nggak mau ya, padahal kita udah ngajakin. Nah, karena kan orang introvert memang ya tadi ya lebih nyamannya kan sendiri. Bukan artinya dia nggak suka sama Mbak Putri. Iya. Tapi memang betul perlu ya memang ya kita tadi mungkin menawarkan bantuan ya, mengajak gitu ya, dan ya mungkin tadi mungkin menawarkan apakah misalnya mau ditemani atau apa, bisa juga gitu ya. Iya. Jadi memang kalimat-kalimat asertif ini sangat membantu ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita punya pertanyaan dari Zahra dari Sekolah Bisnis Manajemen. Bagaimana solusi jika seseorang sudah takut bertemu orang lain? Jadi dia mungkin gangguan kecemasan juga ya. Takut bertemu orang, tidak mau bertemu orang, asosial ya Bu ya. Atau kalau di Jepang itu mungkin hikokomori itu ya Bu ya. Mungkin dia trauma atau ada hal lain yang membuat dia tidak mau keluar dan bertemu dengan orang lain. Entah karena takut dijudge, takut apa ya, pokoknya takut aja ya keluar rumah. Dan dia juga tidak mau ke psikolog, dia tidak merasa dia butuh bantuan profesional. Bagaimana ya Bu solusi untuk hal tersebut? Iya, nah selama di rumah ada hal yang dia kerjakan nggak? Atau cuma tidur? Kalau tidur juga bukan kegiatan Bu. Kalau dia misalnya ada ya yang bisa dia kerjakan di rumah, mungkin fokus ke situ dulu supaya dia misalnya mungkin membuat karya atau membuat apalah begitu ya yang bisa dikerjakan di rumah. Kerajinan tangan ya Bu. Betul ya, atau memasak atau apapun gitu ya, sehingga ketika karyanya mungkin bisa diterima orang lain, mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Okay. Karena kan takut ketemu orang itu betul ya, takut ketemu orang itu apakah pernah ada pengalaman buruk ya, misalnya dia dibully, gitu ya, dibully, tidak diterima, atau dia tidak percaya diri ya Bu ya? Ya, tidak percaya diri itu ya karena apa? Tidak percaya diri itu karena trauma. Bisa karena trauma, bisa karena misalnya memang merasa kurang mampu, ini itu nggak punya kemampuan, nggak punya kelebihan. Bisa juga memang mungkin kecilnya orang tuanya terlalu protektif, bisa jadi gitu ya, sehingga melihat lingkungan sesuatu yang mengancam. Iya Bu. Jadi tadi Mbak Zahra ya, Mbak Zahra berarti coba karena ini entah teman atau siapa ya gitu ya, yang mungkin bisa disupport dia untuk melakukan sesuatu, beraktivitas. Ya di rumah aja dulu nggak apa-apa, tapi beraktivitas. Mungkin bisa juga ditanya ya, kamu sebetulnya kesukaannya apa sih, hobinya apa, atau coba kamu ingin melakukan kegiatan apa yang mungkin bisa saya temani atau saya bersamai gitu ya Bu. Ya, poinnya sih lebih ke ini dulu, dia ya ketika dia di rumah saja itu, jadi maksudnya gini, orang lain kan melihatnya diam di rumah mulu, nggak berkembang, kayaknya kasihan banget misal gitu ya. Nah tapi kalau dia di rumah saja dan bisa menghasilkan sesuatu, kan sebetulnya ada yang bisa kita bilang nih ke dia, kamu bisa loh ngerjain ini, bisa loh ngerjain itu. Terkait tadi ketakutannya bersosialisasi, ya mungkin kita urus berikutnya gitu. Iya. Pertanyaan pertama adalah apakah di rumah dia dapat berproduksi ya? Iya. Kalau misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah itu termasuk dia melakukan sesuatu? Tapi tetap perlu ini ya, menurut saya sih tetap dia melakukan aktivitas ya, menghasilkan sesuatu itu perlu. Okay. Perlu ya. Misalnya ternyata dia bisa memasak, coba support itu. Berkebun ya Bu. Berkebun, iya loh. Gitu. Jadi poin, karena kan orang takut keluar rumah, orang takut bersosialisasi. Mending kita ajak-ajak dia. Bisa jadi trauma. Iya. Ntar dulu deh kalau itu ya, tapi maksudnya coba gali gitu ya, kemampuan apa, potensi apa yang ya itu bisa dikerjakannya di rumah. Gitu ya. Itu dulu gitu. Nanti ya terkait ketakutan kan memang perlu ditelaah ya. Karena apa? Karena memang dia nggak pede, atau
punya traumatis atau ya itu ya, ya mungkin karena overprotective ya bisa aja melihat lingkungannya tuh mengancam gitu. Okay. Nah itu yang perlu penanganan ya profesional ya. Tapi ya daripada kita maksain dia ketemu sama siapa, udah deh. Coba di rumah dia bisa apa? Nah itu dulu. Okay. Jadi itu yang harus dicari tahu dari temannya Mbak yang barusan ya. Oke. Maaf Mbak Zahra. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Wika Ratnasari FTMD. Jika kita sendiri terlalu cemas dan overthinking yang menyebabkan terganggunya syaraf, bagaimana cara menanganinya, Bu? Dan si penderita ini seharusnya melakukan apa? Oke. Terganggu syaraf itu apakah syaraf terjepit atau jadi bagaimana ya maksudnya, apakah ya. Itu kan perlu maksudnya kayak gini, kalau gangguan kita merasa cemas, merasa overthinking dan itu sudah tadi kalau kita sempat bahas dia tuh sampai nggak bisa konsentrasi, sampai nggak bisa tidur, perlu bantuan profesional. Nah ini mungkin ke fisik ya, ke fisik tuh misalnya sering sakit kepala gitu ya kali ya. Atau misalnya migrain, vertigo mungkin ya Bu ya. Kayak gitu mungkin ya. Ya itu berarti perlu penanganan medis ya. Medis dulu gitu. Perlu penanganan medis dulu Mbak Wika. Oke. Ya. Jadi medis dulu ya sambil jalan bersama dengan psikolog gitu ya. Sehingga bisa diatasi. Karena kan ketika apalagi udah terganggu syaraf itu tuh ya mau nggak mau ya perlu dicek dulu ya, dicek dulu. Betulkah profesional ya Bu? Betulkah memang ada syaraf yang terkena? Atau dia namanya kayak psikosomatis gitu. Jadi sakit karena pikiran ya Bu? Ya, merasa bahwa memang ada sakit di organ tubuhnya, tetapi sebetulnya tidak ada, lebih karena itu kondisi tertekan tadi yang ya, tidak teratasi dan menimbulkan sensasi ke fisik. Oke. Misalnya jantung berdebar, kayaknya sakit jantung nih gitu ya. Ya tidak bisa bernafas ya Bu ya, seperti bernafas, tadi. kayak gitu ya. Atau misalnya asmanya kambuh misalnya gitu ya. Yang sering tuh lah. Oh gatal-gatal Bu. Gatal, betul. Iya. Betul. Seperti itu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dari pikiran menjadi penyakit ya. Ada kondisi tertekan dan tidak teratasi gitu ya, yang memang berdampaknya ke fisik. Jadi beda sebenarnya kan bisa berdampak tuh ke fisik ya, ketika kita dalam kondisi tekanan, ke fisik, ke psikis, ke konsentrasi dan ke perilaku. Ke perilaku ya. Jadi kayak misalnya perilaku itu misalnya makan berlebih tadi atau nggak mau makan sama sekali. Gitu, susah tidur, itu gangguan perilaku sebetulnya. Jadi ya penanganannya juga mengatur kembali misalnya ya tentang pola jadwal hidup ya. gitu, selain memang kita mencari solusi atas sebab tekanannya karena apa gitu. Oke, Ya. baik. Baik, saya rasa pertanyaannya semua sudah kami jawab. Nanti ya Bu, kalau misalnya ada rekan-rekan yang masih ingin bertanya, boleh langsung barangkali menghubungi Biro Konseling ITB ya Bu ya. Silakan. Oke. Jadi mungkin yang saya selalu ingat nih dari perbincangan kita kali ini, nomor 1, kalimat asertif itu sangat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Betul, ya Bu ya. betul. Lalu teknik journaling itu ingat menuliskannya loh yang justru menjadi proses mengeluarkan unek-unek dari diri kita ya. Jadi walaupun tulisannya jelek, tulisannya ternyata tidak terbaca, proses menuliskannya dengan tangan itulah yang sangat penting gitu. Lalu mungkin ada teknik-teknik first aid yang lain, yaitu teknik pernapasan ya Bu, keluar dari ruangan, stretching yang seperti Ibu sampaikan. Begitu barangkali dan ya. Perlu dilatih. Dan perlu dilatih, betul. Dan latihan itu bukan sesekali, memang pembiasaan itu harus rutin ya Bu ya. Jadi misalnya penat ya, selalu lakukan stretching ketika penat. Setiap hari awali hari dengan
yoga misalnya atau boleh meditasi gitu ya, supaya kitanya fokus gitu. Nanti misalnya kita udah lelah sore hari atau malam hari, boleh relaksasi lagi supaya tidurnya nyenyak. Itu selain tentu saja urusan nutrisi jangan lupa ya, mahasiswa jangan sampai lupa. Jangan kekurangan gizi ya Bu ya. nutrisinya, betul. Jangan asal Betul. kenyang aja Jangan ya Bu asal ya. kenyang, karena Betul. nutrisi itu juga penting. Gitu ya. Baik. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi atas paparannya yang sangat detail dan rinci. Semoga dapat membantu pertanyaan-pertanyaan yang telah rekan-rekan sampaikan. Jadi dengan demikian usai sudah sesi kita hari ini bersama tim Satgas PPKS dan Psychological First Aid. Kami mengucapkan selamat sekali lagi. Selamat menempuh kehidupan akademik di Institut Teknologi Bandung. Kiranya Tuhan memberkati ya dan membersamai langkah rekan-rekan untuk menempuh pendidikan dengan lancar dan menyenangkan. Jangan lupa untukmu Tuhan, bangsa dan alma mater in harmonia progressio. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.